Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak San di channel Sandia Kumbara Official. Insya Allah hari ini kita akan membahas salah satu materi parenting, yaitu bagaimana untuk menjadi orang tua yang disukai anak. Di sini adalah salah satu tahap pertama saat kita mulai membenah diri untuk dapat lebih optimal dalam bersama anak kita. Salah satunya adalah dengan cara mencari tahu apa saja sih hal-hal yang dapat membuat anak kita menyukai diri kita sebagai orang tua. Di sini adalah salah satu tahapan juga untuk membuka pola komunikasi yang efektif bersama anak. Hubungan yang baik antara orang tua dan anak adalah salah satu hal yang sangat krusial ketika kita membersamai mereka. Jelas, di sini kita sebagai orang tua harus mampu membuka diri dan juga belajar bagaimana untuk disukai dan dicintai oleh anak kita. Dari itu pastikan sebagai pribadi dan individu juga kita sebagai orang tua membuat ikhtiar-ikhtiar yang maksimal untuk dapat disukai dan juga dicintai oleh anak-anak kita. Bagaimana kita sebagai orang tua pun mampu untuk berproses, belajar dan lebih mengenal apa saja yang disukai oleh mereka. Hal yang pertama adalah perhatian yang tulus. Orang tua dengan perhatian yang tulus akan memiliki sisi lain dari persepsi anak. Anak-anak akan merasakan hal yang berbeda dari perhatian orang tua ketika kita dengan tulus menyampaikan perasaan dan juga perhatian kita. Di sini kembali bahwa perhatian yang tulus dapat dimaksimalkan dengan cara selalu membersamai mereka dengan intensitas yang spesial dalam konteks bahwa tidak harus banyak waktu, tapi sedikit waktu pun kita dapat membuat hal yang spesial bersama anak. Perhatian-perhatian terkait dengan hal-hal detail kecil juga dapat memberikan porsi-porsi keyakinan diri kepada anak bahwa orang tua mereka selalu memperhatikan mereka, dan dimanapun mereka berada, orang tua mereka akan selalu ada minimal lewat doanya. Yang kedua, menepati janji. Hubungan antara orang tua dan anak juga terkait dengan bagaimana kita saling berkonsep dan juga berpersepsi. Di sini, janji adalah salah satu hal yang paling krusial untuk anak-anak dapat mempercayai diri kita sebagai orang tua mereka. Dari itu, pastikan sebagai orang tua pun ketika kita berjanji, kita harus wajib untuk menepati. Jika tidak pun, pastikan kita meminta maaf dan kembali kita pun tidak mengulangi hal yang sama. Ini adalah terkait dengan hubungan komunikasi. Pastikan lebih efektif terkait dengan bagaimana kita saling menjanjikan sesuatu dengan anak. Dari itu, feedback yang akan sama kita dapatkan dari anak-anak kita. Insya Allah mereka juga akan menjadi seorang yang mampu untuk menepati janji dan dapat dipercaya. Yang ketiga adalah memberikan kesempatan dan kebebasan. Ini yang sering hilang di era saat ini karena kekhawatiran orang tua yang sangat besar sehingga anak-anak cenderung untuk dikekang dan juga tertahan daya inginnya. Keinginan-keinginan mereka tercenderung tidak terbebaskan dan juga tidak tersalurkan. Memberikan kebebasan juga salah satu ciri dari orang tua yang sangat disukai oleh anak-anak, tapi dengan batasan. Batasan juga harus disepakati. Rule and consequence juga harus disepakati di awal sebelum apa yang akan dilakukan oleh masing-masing pihak. Orang tua dan anak harus mampu untuk bekerja sama dalam menyusun rule consequence dan juga untuk mematuhinya bersama. Kebebasan adalah terkait dengan bagaimana anak-anak juga diberikan porsi-porsi untuk memilih dan memilah apa yang ingin mereka miliki dan apa yang tidak, apa yang akan mereka pilih dan tidak mereka pilih, apa juga yang akan mereka lakukan dan apa yang tidak ingin mereka lakukan. Ini terkait dengan bagaimana orang tua juga nantinya harus dapat untuk memberikan porsi-porsi di awal untuk mereka mampu untuk memilih. Di sini kembali di saat itu orang tua harusnya paham di sana adalah saatnya untuk orang tua mengobservasi minat dan bakat anak. Dan yang keempat adalah kita harus paham bahwa ada waktu untuk anak. Di sini kembali pendampingan yang maksimal bukan berarti kita selalu ada di sampingnya. Beberapa saat kita harus juga memberikan kebebasan untuk anak memiliki me time-nya. Ya, jadi tidak hanya orang dewasa, anak-anak pun harus memiliki waktu kapasitas untuk sendiri. Sendiri di sini dalam arti bahwa mereka harus memiliki cakupan waktu untuk mengeksplor dirinya, melakukan sesuatu dengan private. Private di sini artinya mereka ingin punya waktu untuk sendiri. Di saat orang tua paham bahwa anaknya
ingin sendiri dan kita memberikan kebebasan untuk mereka sendiri, insya Allah kita adalah orang tua yang sangat disukai oleh mereka. Sendiri di sini dalam konteks bahwa kita tetap bisa mengawasinya, tapi kita tidak ikut campur dan intervensi atas kegiatannya. Yang kelima, mengayomi. Nah, ini juga yang sering kita terlewat, bahwa cenderung pola didik kita ke anak-anak kita adalah dengan commander atau kita memberikan instruksi. Sedangkan yang disukai oleh anak-anak adalah saat kita mampu untuk mengayomi. Mengayomi di sini adalah pola didik di mana kita mampu untuk sama-sama bekerja sama sebagai teman, sebagai rekan, dan juga sebagai orang tua dan anak. Kembali bahwa saat kita mengayomi tidak hanya akan keluar nasihat dari mulut kita dan instruksi dari mulut kita, tapi juga kita mampu untuk menerima perasaan, menerima pemikiran, menerima keluhan, dan juga memberikan masukan setelah anak-anak benar-benar membutuhkannya. Di sini kembali bahwa orang tua yang bijak yang disukai oleh anak-anak kita adalah orang tua yang mampu mendengarkan dengan lebih baik, selain kita memberikan masukan dengan lebih bijak. Yang keenam adalah selalu akur. Orang tua yang disukai oleh anak-anaknya adalah orang tua yang selalu akur satu sama lain. Di sini hubungan antara ayah dan bunda juga penting untuk diperhatikan, karena anak akan sangat menyukai orang tuanya ketika dalam kondisi akur atau adem ayem. Nah, ketika ada hal-hal yang merusak hubungan rumah tangga antara ayah dan bunda, anak-anak adalah salah satu orang yang paling tidak menyukainya. Pastikan setelah memiliki anak, kita harus paham bahwa ketika ada konflik rumah tangga, bukan urusan anak-anak kita dan bukan konsumsi untuk diperlihatkan di depan anak. Yang ketujuh adalah mendengarkan anak. Di sini adalah salah satu juga hal yang paling diinginkan oleh anak-anak kita. Anak-anak cenderung akan lebih eksploratif dalam verbal ketika mereka percaya kepada orang tuanya. Mereka akan menyampaikan banyak hal bahkan yang cenderung tidak penting dan diulang-ulang. Ini adalah salah satu kebijaksanaan orang tua untuk mampu mendengarkan dan bertoleransi terkait dengan suara atau masukan apapun yang dibicarakan oleh anak-anak kita, bahkan itu sangat membosankan ataupun mungkin menjenuhkan ya. Karena kembali orang tua adalah salah satu orang yang paling dipercaya oleh anak-anak kita, bahwa telinganya sangat tersedia full untuk mereka menyampaikan banyak hal. Kembali anak-anak yang memiliki orang tua dengan telinga yang selalu terbuka untuk mereka cenderung tidak akan mudah untuk terbawa pergaulan dan juga tidak akan mudah untuk terhasut oleh orang lain, karena mereka percaya bahwa orang tuanya adalah salah satunya pintu terbuka untuk mereka menyampaikan keluhan dan juga menyampaikan pendapat, lalu juga pintu untuk keluarnya masukan terbaik dan juga nasihat yang paling bijak dan juga positif. Dan yang kedelapan, yang terakhir adalah mau bercanda. Bercanda di sini bukan terkait dengan orang tua itu humoris atau tidak, tapi saat kita mau untuk menetralisir keadaan, mau mencairkan setiap keadaan di saat kita mendampingi anak kita, insya Allah kita adalah orang tua yang sangat dirindukan dan dicintai, juga paling disukai oleh anak-anak kita. Pastikan kita menjadi orang tua yang dapat selalu memberikan keadaan-keadaan seringan dan senyaman mungkin untuk anak-anak kita. Usahakan kita tahu mulai dari sekarang untuk lebih berlatih mampu untuk tidak kaku, dan juga kita menjadi orang tua yang bisa menyesuaikan dengan tahapan umur anak. Di sini kembali bahwa kita sebagai orang tua pun adalah satu-satunya orang yang harusnya paling siap untuk berjuang mengerti bagaimana pola kehidupan mereka, pola permainan mereka, dan juga pola bagaimana mereka menyukai setiap keadaan dibentuk. Dan satu-satunya hal yang paling menyenangkan untuk mereka adalah dunia bermain. Dunia bermain adalah dunia yang menyenangkan. Dari itu pastikan kita pun lebih fleksibel lagi untuk bercanda secara selera anak-anak. Di sini kembali orang tua pun harus mau menekan ego dan kekakuannya untuk belajar lebih mampu mencairkan suasana. Nah, sekian tadi untuk 8 hal yang disukai oleh anak-anak kita. Di sini kembali sebagai orang tua kita harus mampu untuk bersikap lebih baik lagi ke depannya terkait dengan pembelajaran-pembelajaran di dunia parenting juga sangat banyak. Ini saatnya untuk lebih terbuka terhadap ilmu-ilmu baru dan juga mulai belajar terkait dengan apa yang akan kita praktikkan di hadapan anak-anak ketika membersamai mereka. Allah, ini adalah ikhtiar terbaik dari setiap kita sebagai orang tua untuk menjaga amanah-amanah terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari Pasan, tidak lupa Pasan tunggu kembali request untuk tema video selanjutnya dan diskusi kembali di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.